Awal mula film memperlihatkan Lena yang baru saja mendarat di Chili sedang berada di dalam sebuah mobil bersama rekan kerjanya. Di sana ada pramugari lain dan juga pilot yang bernama Roman. Di tengah jalan, mereka terjebak kemacetan karena di sana sedang ada unjuk rasa massa yang pro kepada Presiden Chili pada saat itu. Di tengah keramaian, Lena memutuskan untuk turun dari mobil dan berjalan di tengah para demonstran. Ia kemudian menatap ke arah seorang laki-laki yang sedang membagikan selebaran. Lelaki itu adalah Daniel, pacarnya Lena. Daniel adalah seorang aktivis yang rela terbang jauh dari Jerman ke Chili untuk membantu teman-temannya di sana. Daniel sendiri adalah seorang fotografer dan juga bertindak sebagai pembuat poster-poster perlawanan. Mereka berdua kemudian pergi ke apartemen Daniel. Layaknya sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu, Lena dan Daniel terlihat saling melepaskan kerinduan satu sama lain. Sayangnya, hari-hari penuh cinta mereka segera berakhir karena mereka berdua terjebak dalam kekacauan politik. Hal ini diperparah dengan kondisi Daniel yang merupakan bagian dalam salah satu kubu yang sedang bertikai tersebut. Pada saat itu, terjadi kudeta militer Chili pada Presiden Salvador Allende yang digulingkan dan ditangkap oleh militer di bawah perintah Jenderal Augusto Pinochet. Tak lama Daniel diculik oleh polisi rahasia Pinochet. Ia kemudian disiksa habis-habisan hingga disetrum dan dipukuli sampai wajahnya nyaris rusak. Daniel kemudian dibawa ke Colonia Dignidad, sebuah tempat rahasia yang dipimpin oleh seorang pria sadis sekaligus predator seksual bernama Paul Schaeffer, atau di sana biasa dipanggil Pius. Di sisi lain, Lena yang melihat kekasihnya ditangkap bukannya malah kabur untuk menyelamatkan diri. Ia justru mencari informasi tersembunyi untuk dapat menyelamatkan kekasihnya. Hal pertama yang Lena lakukan adalah mendatangi rekan-rekan Daniel yang lain. Namun mereka semua menolak untuk membantu karena mereka sendiri harus bersembunyi dari kejaran para tentara. Lena kemudian mendatangi seorang pria di kota. Di sana ia mendapatkan informasi tentang Daniel yang ternyata dibawa ke suatu tempat bernama Colonia Dignidad. Colonia Dignidad dikenal sebagai sebuah organisasi badan amal yang dijalankan oleh pengkhotbah awam yang ternyata seorang mantan Nazi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat melarikan diri dari tempat itu. Karena meskipun suatu badan sekte keagamaan, Colonia Dignidad lebih mengacu pada kamp konsentrasi, di mana terdapat kerja paksa, penyiksaan yang sadis, dan juga penjagaan yang terlampau ketat. Namun demi cintanya pada kekasihnya, Lena akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat kelam dan mengerikan tersebut untuk dapat membawa kekasihnya pulang kembali. Di tengah keputusasaannya dalam misi menyelamatkan Daniel, Lena berpakaian sederhana seperti seorang biarawati. Lalu ia menaiki bis menuju Colonia Dignidad. Lokasinya terpencil, namun dapat diakses dari berbagai ladang di pinggir jalan. Ia kemudian berjalan di sepanjang pagar luarnya yang tinggi hingga menuju gerbang utama. Setelah mengutuk gerbang utamanya, ia kemudian dibawa ke dalam dan paspornya disita oleh seorang senior dari anggota sekte yang bernama Gisela. Tak lama ia dibawa untuk menemui sang pemimpin, Pius. Pius kemudian bertanya apa tujuan Lena datang ke sana. Lena menjawab ia ingin dekat dengan Tuhan. Namun Pius tidak yakin dengan alasan Lena. Dengan berbagai dalih, akhirnya Lena berhasil meyakinkan Pius. Pius kemudian menyetujui Lena untuk bergabung. Di Colonia Dignidad sendiri, para wanita dan pria dipisahkan satu sama lain dan jarang sekali saling bertemu. Di sana Lena berkenalan dengan seorang wanita bernama Dorothy. Dorothy menceritakan kalau beberapa bulan lagi ia akan menikah. Lena kemudian bertanya, bagaimana cara Dorothy bertemu dengan kekasihnya, sedangkan di tempat itu lelaki dan wanita dipisahkan. Dorothy kemudian menjawab kalau ia dan kekasihnya bertemu pada acara pawai penyambutan tamu 3 tahun yang lalu, di mana pada perayaan itu lelaki dan wanita akan menyambut kedatangan para tamu. Juga melalui Lena kita dapat secara nyata menyaksikan kebrutalan dari Colonia Dignidad. Ia harus bekerja berjam-jam di ladang sebagai budak, diperlakukan semena-mena dengan dicambuk, hingga suatu kali ia pingsan karena kelelahan akibat cambukan yang membabi buta. Lena memohon-mohon minta air. Akhirnya ia diberi satu ember berisi air bersih yang selama ini dilarang untuk diminum. Di sisi lain, Daniel yang sudah babak belur karena disiksa habis-habisan dibawa ke ruang pengobatan. Sepanjang berada di Colonia Dignidad, Daniel berpura-pura menjadi orang bodoh.
dengan nama samaran Hans. Alhasil dengan identitas palsunya, Daniel hanya diberikan tugas-tugas yang ringan di sana. Keesokan harinya, Lena yang sedang bekerja di ladang dipancing oleh Giselle untuk menceritakan tentang rencana pernikahan Dorothy. Karena Lena tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah rahasia dan tidak sembarangan boleh dikatakan, secara polos menceritakan semuanya. Alhasil pada malam harinya, Dorothy dibawa ke sebuah pertemuan, di mana terjadi ritual sekte di sana. Di lokasi itu, Pais dan para laki-laki mengatakan kepada Dorothy bahwa ia jelek, kotor, dan tidak pantas dicintai. Dan yang lebih parah lagi, di sana Dorothy dipukuli beramai-ramai oleh para lelaki di tempat tersebut. Sementara Lena yang bersembunyi menyaksikan semua pertemuan mengerikan itu. Tanpa disengaja, di sana Lena melihat Daniel yang juga berada di ruangan itu. Akan tetapi sikap dan gelagat Daniel terlihat tidak biasa. Pada detik ini Lena tidak mengetahui kalau kekasihnya berpura-pura menjadi orang bodoh. Sadar kalau Daniel ada di sana, Lena mencari cara agar Daniel mengetahui keberadaannya. Akhirnya terbersit sebuah ide gila di benaknya. Ia kemudian berenang telanjang di sungai dengan tujuan agar dapat ditangkap dan dibawa ke pertemuan pria. Namun setelah berada di ruangan itu, sayangnya ia tidak melihat keberadaan Daniel. Yang ternyata pada malam itu Daniel sedang mencoba untuk melarikan diri. Pada saat Lena hampir saja dipukuli beramai-ramai, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata Daniel yang sedang berlari tidak melihat adanya sebuah kabel yang terhubung ke alarm. Karenanya orang-orang pun bergegas mencari tahu apa yang terjadi di luar dan meninggalkan Lena sendirian. Daniel yang tergeletak pingsan beruntung tidak dihukum karena orang-orang berpikir ia hanyalah orang bodoh yang tidak perlu dikhawatirkan. Hingga suatu hari, Lena mengetahui kalau akan ada tamu dari militer yang akan berkunjung ke sana. Hal ini tentu saja dimanfaatkan Lena untuk bertemu dengan kekasihnya. Singkat cerita, sepasang kekasih ini pun bertemu. Setelahnya, Lena dan Daniel sepakat untuk bertemu di dalam gudang, tempat Lena bekerja setiap malam. Daniel sampai di sana dengan berstrategi menjadi sukarelawan untuk pekerjaan tambahan. Tanpa disengaja, saat sedang mengecek lokasi di sana, ia malah menemukan terowongan di bawah kolonia Dignidad, tempat persis di mana ia disiksa dahulu. Ia kemudian memotret ruangan-ruangan itu menggunakan kamera yang ditemukannya di gudang tempat ia bekerja. Dari luar terdengar suara mobil yang datang. Daniel pun segera bersembunyi. Ternyata itu Gisela yang datang untuk menjemput Lena. Saat Lena pergi, Daniel kembali masuk ke dalam terowongan untuk melihat keadaan di sana. Keesokan paginya, Lena dipanggil oleh Pais. Di ruangan itu, Pais meminta agar Lena mengawasi gerak-gerik Ursel dan melapor segala yang ia lihat ke Pais. Ursel sendiri merupakan anak kandung dari Gisela. Yang ternyata, Pais juga memerintahkan hal yang sama kepada Ursel untuk mengawasi gerak-gerik Lena. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Di sini terungkap kalau ternyata saat ini Ursel sedang hamil. Ursel juga mengatakan kepada Lena, jika Lena berencana untuk kabur, ia juga akan ikut. Pada malam berikutnya, Daniel dan Lena kembali bertemu. Daniel menceritakan kalau terowongan yang ada di bawah kolonia Dignidad terhubung sampai keluar. Daniel juga memberikan foto-foto yang ia potret kemarin malam. Foto itu rencananya akan digunakan untuk mengungkapkan segala jenis kejahatan yang ada di kolonia Dignidad. Tiba-tiba datang lagi Gisela berserta Ursel. Daniel bersembunyi di dalam terowongan. Sementara Lena menyembunyikan foto-foto itu di bawah ember. Ursel diperintahkan untuk membantu pekerjaan Lena. Singkat cerita, waktunya untuk pulang. Gisela memerintahkan gadis-gadis itu untuk kembali ke asrama. Namun saat akan pergi, Gisela secara tidak sengaja menemukan foto-fotonya. Alhasil Lena dibawa menemui Pais. Di sana ia diinterogasi dari mana ia mendapatkan foto itu. Lena menjawab kalau foto itu tidak sengaja ditemukannya. Namun Pais tidak percaya begitu saja. Saat sudah terpojok, Daniel datang. Dengan bertingkah layaknya orang terbelakang, Daniel mengatakan kalau foto itu kepunyaannya, yang ia dapatkan dari tempat penyimpanan paman Ben, bosnya di gudang tempat ia bekerja. Tentu saja Daniel berbohong untuk menyelamatkan Lena. Ben yang juga merupakan orang kepercayaan Pais akhirnya dibawa dan dihukum. Kayaknya dimatiin ini si Ben.
Saat akan kembali ke asrama, Lena secara mengejutkan memukul Gisela dengan sebuah balok kayu dan segera kabur bersama Daniel malam itu juga. Karena rencananya besok Daniel akan dijadikan kelinci percobaan untuk uji coba senjata mematikan. Alarm pun berbunyi, diikuti dengan seluruh orang di sana mencari Lena dan Daniel. Saat itu juga mereka bertiga, Daniel, Lena, dan Ursel bergegas berlari memasuki terowongan yang membawa mereka ke sisi lain pagar. Singkat cerita, mereka berhasil berada di luar. Ursel pun mengucapkan terima kasih karena sudah mengajaknya kabur. Namun, Ursel secara tidak sengaja memutuskan sebuah tali jebakan yang menyebabkan ia tewas. Dalam keadaan menegangkan karena kejar-kejaran dengan waktu, mereka menumpang kendaraan untuk pergi ke kedutaan Jerman di Santiago untuk mendapatkan paspor baru. Setibanya di sana, sekretaris kedutaan mengatakan kalau jadwal penerbangan ke Jerman untuk hari ini sudah penuh. Lena kemudian menggunakan kontaknya di maskapai penerbangan untuk memesan 2 tiket untuk dirinya dan Daniel. Setibanya di bandara, Lena merasa ada sesuatu yang ganjil. Mobil yang ia tumpangi justru membawanya masuk ke bandara melalui pintu belakang, melewati tempat masuk seharusnya. Kecurigaan Lena semakin bertambah ketika ia dan Daniel dibawa ke sebuah ruangan kemudian dikunci dari luar. Saat melihat keluar jendela, alangkah kagetnya ia melihat duta besar Jerman terlihat menemui Pius, yang ternyata kedua belah pihak itu telah bersekongkol. Ia kemudian menghancurkan jendela dan melarikan diri bersama Daniel dari kamar tepat pada waktunya. Saat berlari di dalam bandara, mereka mendengar panggilan terakhir untuk penerbangan mereka. Mereka pun dapat melihat pesawat berada cukup jauh di seberang lapangan terbang, tengah menutup pintunya. Dengan aksi mereka yang makin intensif, mereka dapat melihat Pius melalui jendela. Mereka kemudian mencuri truk bagasi untuk mengejar waktu menuju pesawat tempat Kapten Roman, teman baik Lena. Roman memerintahkan agar pintunya dibuka. Sementara di luar, Lena dan Daniel berkejar-kejaran dengan Pius dan para tentara. Akhirnya mereka dapat naik ke pesawat tepat pada waktunya, meninggalkan Pius yang terperangkap di luar tangga. Kemudian tentara memaksa menara pengawas bandara untuk memerintahkan agar pesawat tidak lepas landas. Merasakan bahaya yang akan mereka hadapi, serta didorong oleh kesetiaannya pada Lena, Kapten Roman memutuskan untuk mengabaikan perintah dari menara pengawas bandara tersebut dan tetap menerbangkan pesawat, membantu menyelamatkan Lena dan Daniel. Dan film pun berakhir. Di kredit title dijelaskan, Colonia Dignidad adalah penjara penyiksaan utama kepolisian rahasia Chile. Ratusan tahanan diinterogasi dan dibunuh. Dan dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, hanya 5 orang anggota koloni yang berusaha untuk kabur. Foto-foto yang telah diselundupkan keluar dari Colonia Dignidad telah dipublikasikan secara internasional dan menyebabkan skandal besar. Namun Pius tidak pernah dituntut sampai berakhirnya rezim Pinochet. Hingga akhirnya ia ditangkap pada tahun 2004 di Argentina. Sedangkan kedutaan besar Jerman dan Pinochet tidak pernah bertanggung jawab atas kerjasamanya dengan Pius. Pius sendiri dihukum selama 33 tahun penjara atas tuduhan ribuan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta kasus kejahatan lainnya, hingga ia meninggal pada tahun 2010 di Santiago. Sekian alur cerita dari film Colonia, semoga teman-teman semua terhibur dengan videonya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi video terbaru selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.